Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam dari I24 News. Setelah berbulan-bulan pembicaraan gencatan senjata di Gaza mengalami stagnasi, Dewan Perdamaian merilis peta jalan 15 poin pada hari Jumat untuk menyelesaikan implementasi rencana perdamaian komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Di bawah peta jalan tersebut, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza akan memasuki wilayah tersebut dan mengambil alih tanggung jawabnya dari Hamas. Dan pasukan stabilisasi internasional akan dikerahkan untuk menjaga keamanan, melatih polisi Palestina, mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan, dan mendukung proses transisi. Peta jalan tersebut juga menyerukan agar Hamas dan Israel segera menghentikan semua operasi militer dan untuk pelucutan senjata Hamas, yang awalnya dikaitkan dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Namun sekarang tampaknya menjadi prasyarat bagi penarikan IDF, bukan lagi proses yang berjalan secara paralel. Jadi apakah ini awal dari akhir bagi Hamas sebagai ancaman militer bagi warga Israel dan Gaza? Atau akankah mereka berhasil menemukan cara, seperti biasanya, untuk mengakali kesepakatan, menghindari pelucutan senjata, dan tetap menjadi kekuatan bersenjata yang dominan di Gaza? Baik, untuk membahas semua ini, senang sekali bisa kembali menghadirkan Ahmad Fuad Al-Khatib di acara ini. Al-Khatib adalah seorang aktivis kemanusiaan dan perdamaian asal Palestina Amerika. Sebagai putra asli Gaza, Al-Khatib sangat terdampak oleh perang di Gaza, dengan puluhan anggota keluarga dekat dan keluarga besarnya tewas akibat serangan udara Israel. Dia juga merupakan peneliti senior di Atlantic Council, di mana dia memimpin proyek Realign for Palestine. Ahmad, terima kasih banyak telah kembali hadir di acara ini. Jadi maksud saya, bagaimana pendapat Anda tentang peta jalan yang diterbitkan pada hari Jumat ini? Apakah ini akhirnya dokumen yang selama ini kita tunggu-tunggu? Ya, seperti orang lain, saya tentu saja awalnya skeptis. Bagaimanapun, kita sedang berurusan dengan Hamas, yang sebelumnya telah menandatangani berbagai perjanjian, misalnya dengan otoritas Palestina, untuk melakukan rekonsiliasi dan menyatukan Gaza dengan tepi barat, namun kemudian mengingkari janji untuk mengintegrasikan kementeriannya dengan otoritas Palestina. Kita telah melihat Hamas terlibat dalam berbagai perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Ada gencatan senjata pada tanggal 6 Oktober, dan kita telah melihat Hamas memilih untuk melanggar itu pada tanggal 7 Oktober. Jadi ada presiden panjang boleh dibilang tentang Hamas yang menjadi bagian dari pihak dalam perjanjian hanya untuk mencari cara mengakali perjanjian tersebut. Wajar dan sehat untuk menyikapi hal ini dengan skeptis. Namun, seiring berjalannya waktu, saat saya mendengarkan beberapa pemimpin Hamas, saat saya mendengar dari belakang layar beberapa pejabat yang terlibat dalam negosiasi, saat saya melihat reaksi dari pihak Israel, saat Dewan Perdamaian mulai muncul, saat situasinya mulai meredah, jika boleh saya katakan, saya pikir ada banyak hal yang bisa dikerjakan di sini. Saya rasa ini bisa berdampak besar pada arah masa depan Gaza. Dari sudut pandang narasi, saya rasa ini sangat mungkin menjadi, saya suka bagaimana Anda mengatakan, awal dari akhir Hamas. Jika boleh saya katakan, perjalanan organisasi teror ini selama 4 dekade terakhir, dimulai pada tahun 70-an, bermula sebagai organisasi amal dan peluncuran resminya pada tahun 87, sampai pada puncak kekuasaan mereka, hingga pengambil alihan Gaza oleh mereka, dan mengubah wilayah pesisir itu menjadi benteng, untuk kekerasan, untuk teror, untuk terowongan, roket, dan sebagainya. Saya rasa ini sangat mungkin menjadi babak terakhir dari kisah Hamas. Dan bersamaan dengan itu, kemungkinan runtuhnya narasi perlawanan bersenjata. Meskipun masih ada pertanyaan tentang urutan, pertanyaan tentang verifikasi, pertanyaan tentang kemampuan dan kapasitas komite teknokratis, pasukan stabilisasi internasional, pertanyaan tentang kepolisian baru Gaza mulai bermunculan. Apakah mereka benar-benar bisa melakukannya? Jadi, ada banyak hal yang perlu dibedah di sana, tapi saya sebenarnya optimis untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi, mari kita uraikan masalah urutan yang Anda angkat. Menurut teks peta jalan 15, poin
Masalah perlucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan seharusnya saling terkait, yang merupakan rumusan yang sangat samar. Tapi kemudian perwakilan tinggi untuk Gaza, Nikolai Mladenov, setelah itu dia semacam mengeluarkan klarifikasi dengan mengatakan bahwa kedua proses itu harus berjalan beriringan. Lalu dia bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu, dan setelah pertemuannya pada hari Senin, dia mengatakan bahwa hanya setelah perlucutan senjata Hamas selesai, barulah IDF akan mulai mundur. Jadi, bagaimana Anda menjelaskan perubahan posisi ini? Saya rasa dari satu sudut pandang, menurut saya, ada upaya putus asa untuk mencegah segala upaya dari Perdana Menteri Netanyahu dan pemerintahan saat ini yang sedang mendekati pemilu, penting di Israel pada bulan Oktober. Untuk mencegah itu, segala upaya untuk mundur dari kesepakatan. Ada beberapa suara yang percaya bahwa pemerintah Israel sebenarnya tidak benar-benar siap jika Hamas benar-benar secara serius mengatakan ya untuk demilitarisasi dan perlucutan senjata. Dan karena itu, ada sedikit ketidakpastian tentang bagaimana harus melanjutkan. Jadi, itu di satu sisi. Di sisi lain, dan saya mengatakan ini semacam sebagai pengamat luar, jika Anda mau, dan bukan sebagai warga Gaza yang terlibat langsung. Seseorang bisa saja berkata begitu. Sangat bisa dimengerti jika ada keraguan dari pihak Israel untuk mempercayai Hamas menyerahkan keuntungan taktis. Selama beberapa, Anda tahu, 10 bulan sejak gencatan senjata, tetapi juga sejak 7 Oktober, maksud saya, ini telah menjadi perang yang sangat mahal bagi negara Israel dalam hal personel, sumber daya, dan juga reputasi negara Yahudi di panggung dunia. Jadi, untuk melepaskan kendali atas Gaza, yang saat ini adalah satu-satunya hal yang dapat ditunjukkan oleh Perdana Menteri Netanyahu sebagai cara untuk mencegah Hamas berkumpul kembali, mencegah serangan seperti 7 Oktober terulang kembali, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman keamanan. Baik dia maupun Perdana Menteri Israel di masa depan, terlepas dari retorika pemanis yang mereka gunakan untuk tujuan pemilu. Mereka benar-benar tidak bisa melepaskan kendali atas Gaza tanpa hasil yang dapat diverifikasi dan nyata, yakni lebih dari sekedar soal senjata berat. Pelucutan senjata dimulai dengan pembicaraan tentang senjata berat, mortir, roket, granat tangan. Tapi mari kita akui, Hamas hanya punya RPG. Hamas hanya memiliki beberapa ratus saja yang tersisa. Fitur utama dari senjata berat adalah terowongan, yang menurut sumber Hamas, sebagian besar terowongan itu berada di bagian Gaza yang dikendalikan Israel, hampir 70% di luar garis kuning. Jadi itu penting. Tapi mari kita juga ingat, Hamas menggunakan, maksud saya, sebagian besar korban pada 7 Oktober disebabkan oleh senjata ringan seperti EK-47, M16, dan sebagainya. Dan B, Hamas hanya membutuhkan senjata ringan untuk mengendalikan penduduk di Gaza, untuk memerintah, menguasai, dan mempengaruhi arah politik. Jadi, ada juga kesadaran bahwa tidak cukup hanya mendapatkan komitmen untuk senjata berat saja. Hamas harus melucuti senjata sepenuhnya. Lalu, poin C, dan menurut saya ini sebenarnya sangat penting dan sangat krusial. Dan saya punya sumber di Gaza yang mengatakan Hamas bersikeras menambahkan klausul ini ke dalam apa yang disampaikan Nikolai Mladenov dan Dewan Perdamaian. Militer Israel dan Shin Bet memberikan daftar Hamula, yaitu keluarga, klan, dan suku di Gaza yang juga harus dilucuti senjatanya. Hal ini mendapat dukungan besar dan secara luar biasa dipandang sangat positif oleh penduduk di Gaza. Karena Anda tidak bisa melucuti senjata Hamas dan Jihad Islam, yang katanya juga ikut menandatangani. Dan membiarkan sekelompok klan kuat ini, suku-suku ini, dengan persenjataan mereka, meneror rakyat, membentuk milisi dan geng mereka. Dan menurut saya, itu adalah pendekatan yang sangat cerdas untuk membuat situasinya menjadi separah. Jadi, dan Hamas takut pada klan-klan ini, keluarga-keluarga ini. Karena jika Hamas melucuti senjata, keluarga-keluarga ini semua punya dendam lama dan balas dendam terhadap kelompok teror tersebut. Jadi menurut saya sebenarnya yang kita lihat adalah Nikolai Mladenov datang membawa klarifikasi ini, perubahan ini. Itu membuatnya
Ini sebenarnya memperkuat kesepakatan itu. Ini memperkuatnya terhadap keberatan Israel. Itu memperkuatnya terhadap elemen lokal yang bisa membahayakan masa depan Gaza, yaitu Hamula, klan, dan suku-suku. Dan itu juga membuat Israel tidak akan menyerahkan apa yang telah dibayar dengan harga mahal. Secara taktis dan strategis, serta dari sudut pandang hubungan masyarakat, tanpa pencapaian yang benar-benar solid, seperti perlucutan senjata ringan dan senjata berat. Jadi, dua komentar tentang itu. Pertama, pemahaman saya dari sumber-sumber di Gaza adalah bahwa Hamas sebenarnya sedang berusaha mendapatkan senjata-senjata ini dari berbagai klan di dalam Gaza agar mereka bisa mempertahankan atau bahkan menyembunyikan beberapa senjata tersebut. Dan juga apa yang dikatakan Hamas adalah, tidak, kami tidak setuju untuk perlucutan senjata atau penonaktifan senjata kami. Kami setuju untuk menyimpannya di bawah pengawasan Badan Palestina. Jadi pada dasarnya, senjata-senjata itu akan disimpan di gudang di balik pintu yang terkunci. Dan kapan saja, mereka bisa saja memilih untuk menyerbu gudang itu jika mereka mau. Tapi yang lebih saya ingin tahu adalah, kita sudah kurang lebih 10 bulan dalam gencatan senjata ini. Apa yang berubah? Apa yang membuat Hamas akhirnya memutuskan untuk setuju dengan peta jalan ini yang sebagian besar didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya bukan hal baru. Jadi apa yang berubah dalam pandangan Hamas sehingga akhirnya mereka setuju? Hanya beberapa komentar singkat tentang itu. Salah satu hal lain yang saya dengar adalah bahwa Hamas juga sedang berusaha karena pernyataan awal mengatakan bahwa senjata ringan akan diatur melalui mekanisme baru yang akan diterapkan oleh NCCAG, Komite Teknokrat. Dan karena itu, Hamas sebenarnya memindahkan beberapa senjata ringannya dari gudang senjatanya dan membagikannya kepada anggotanya. Dan mengatakan, simpan ini dan pura-pura saja bahwa ini milikmu. Lalu coba daftarkan ke NCCAG dengan cara agar kalian bisa melindungi diri sebagai anggota. Tapi juga agar di masa depan kita bisa bersatu kembali, ya, menggunakan senjata-senjata yang sudah terdaftar ini. Jadi itulah sebagian alasan mengapa Dewan Perdamaian dan Perdana Menteri Netanyahu saat dia bertemu dengan Nikolai Mladenov menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur sampai senjata-senjata ringan juga ditangani. Untuk mencegah beberapa permainan dan manuver yang sudah kita bicarakan dan yang semua orang dengan sedikit akal sehat pasti tahu. Hamas mungkin akan mencoba melakukan itu. Jadi itu di satu sisi. Poin lainnya, ini sangat penting. Saya berterima kasih karena kamu mengangkatnya, soal penyimpanan senjata. Jadi sangat penting untuk menyoroti bahwa kesepakatan ini, pada akhirnya, ini semacam bentuk penyerahan diri bagi Hamas dan pengakuan kekawahan. Hamas selama ini, senjata mereka adalah garis merah, retorika mereka, bahasa mereka. Mereka tidak akan menyerah selama perang. Mereka tidak akan menyerah, mereka tidak akan. Tapi mari kita bicara apa adanya. Ini benar-benar adalah akhir. Maksud saya, jika dijalankan seperti yang diusulkan, ini adalah penyerahan diri Hamas. Ini adalah pelepasan senjata. Saya terus menggunakan metafora bahwa tidak ada minyak zaitun tanpa buah zaitun. Tidak ada Hamas tanpa senjata. Jadi kenapa setuju dan kenapa setuju? Tapi hanya untuk menyelesaikan poinnya dengan sangat cepat, kesepakatan itu dirancang untuk menjaga muka, untuk mencoba, dan disinilah orang-orang Qatar, Mesir, dan Turki bekerja sama dengan Dewan Perdamaian dan pemerintahan Trump untuk mengatakan, oke, kami tidak akan mengungkit-ungkit bahwa ini akan menjadi kekalahan total. Kami akan menggunakan istilah seperti penyimpanan. Kami akan menggunakan untuk menghindarkan Anda dari penghinaan karena harus menyerahkan senjata Anda kepada orang Israel. Kami akan meminta Anda menyerahkannya kepada pihak Palestina, NCA, dan polisi mereka untuk disimpan. Tapi saya pernah dengar ada yang bilang senjata-senjata ini akan dilebur atau dibakar. Tapi juga seperti, entah bagaimana orang Israel berhasil membuat sesuatu korslet di tempat penyimpanan itu. Maksud saya, gagasan bahwa Anda hanya akan memiliki gudang penuh senjata di Gaza dan Israel hanya akan duduk diam menunggu Hamas. Maksud saya, ini konyol. Semua orang tahu ini tidak akan terjadi. Senjata-senjata ini akan dipindahkan keluar dari Gaza dan dilebur menjadi baja. Jadi saya
Ini harus dipahami sebagai cara pada dasarnya untuk memberikan jalan keluar yang lebih halus bagi Hamas. Itu Setidaknya di depan Al Jazeera dan di depan semua penjilat di seluruh dunia serta gerakan pro-Palestina untuk mengatakan bahwa kami tidak benar-benar menyerah. Senjata kami disimpan dengan aman. Jadi kenapa sekarang? Maksud saya, kalau Anda lihat, mari kita mulai dari tingkat regional. Republik Islam Iran, meskipun mereka belum benar-benar runtuh, tapi mereka sedang berada dalam kesulitan besar. Ada Hizbullah di Lebanon yang terjebak dalam masalahnya sendiri. Qatar juga tidak bisa mengekspor LNG mereka, gas alam cair mereka, melalui Selat Hormuz. Mereka benar-benar terputus dari ekonomi global pada dasarnya. Mereka tidak bisa mengalirkan miliaran dolar ke Hamas, ke Gaza. Turki baru saja mendapatkan F-35. Mereka sedang mencoba melakukan pendekatan kembali dengan NATO, dengan pemerintahan Trump. Mereka ingin menjual S-400 yang mereka dapat dari Rusia ke Uni Emirat Arab. Ada dinamika regional yang sedang berubah. Mesir sudah lelah dengan Gaza yang terus menjadi front yang tidak stabil. Otoritas Palestina menghadapi ancaman runtuh. Ada pemilihan umum yang akan datang. Bagaimanapun Anda melihatnya, secara regional, ini adalah kawasan yang sangat berbeda dibandingkan tahun 2023, poros perlawanan atau bahkan gagasan tentang poros Sunni. Bahwa Turki, Qatar, dan sampai batas tertentu, Arab Saudi, atau dalam tingkat yang lebih rendah sebenarnya, Arab Saudi, Pakistan, atau Mesir mungkin pernah menjadi bagian dari itu. Lalu Anda melihat ke Gaza itu sendiri. Hampir tidak ada kemajuan. Maksud saya, Hamas sebenarnya, beberapa orang, maksud saya, penargetan pimpinan Hamas, seperti Zaidin, Al-Haddad, dan beberapa nama besar lainnya semacam itu. Seperti sisa-sisa terakhir dari generasi lama, generasi sebelum 7 Oktober dari Brigade Al-Qassam, pimpinan Hamas, militan-militan yang melakukan serangan 7 Oktober, yang merupakan bagian dari membangun infrastruktur itu. Infrastruktur Hamas dan jajaran komandan tingkat senior serta menengah telah dilenyapkan. Semua Sinwar, saudaranya, dan lain-lain. Jadi, militer mereka, yang kita dengar, Hamas merekrut banyak anak laki-laki, seperti remaja. Mereka bahkan tidak bisa melatih anak-anak ini untuk menembak. Pertama, karena memang tidak ada lapangan tembak. Tidak ada tempat di mana mereka bisa menembakkan AK mereka. Mereka tidak bisa melatih mereka bagaimana bermanuver seperti sebelum 7 Oktober. Atau Israel akan menargetkan mereka. Pertama. Dan kedua, ada persenjataan yang sangat terbatas yang dimiliki Hamas di Gaza. Mereka tidak bisa menyelundupkan melalui Mesir. Mereka tidak bisa mengisi ulang persenjataan mereka. Mereka bisa mengisi kembali beberapa alat peledak rakitan dari amunisi yang tidak meledak. Dari amunisi Israel yang tidak meledak. Mereka menggunakan beberapa kabel dan pipa dari rumah-rumah yang hancur untuk membuat pipa roket sederhana dan kabel alat peledak rakitan dan sebagainya. Tapi kita sedang membicarakan persediaan yang semakin menipis, yang tetap menjadi target Israel bahkan setelah gencatan senjata. jadi tidak ada struktur komando, meskipun mereka telah merestrukturisasi beberapa infrastruktur mereka dan mencoba membangun kembali sebagian infrastruktur mereka. Tidak ada cadangan nyata dari pengganti yang benar-benar berpengalaman dalam pertempuran. Israel terus memburu siapapun yang terlibat dalam peristiwa 7 Oktober. Tidak ada pengisian ulang persediaan, tidak ada penyelundupan bahan mentah atau prekursor apapun. Tidak ada rekonstruksi dalam skala yang Hamas kira akan benar-benar dimulai sekarang, di mana ratusan juta dolar akan masuk dan kelompok itu akan mencari cara untuk menggelapkan dana dan membangun kembali. Jadi mereka kehabisan pilihan. Dan terakhir saya akan menutup dengan ini, dan disinilah saya berharap lebih banyak orang Israel, komunitas pro-Israel, Zionis, atau komunitas Yahudi akan menjadi kurang skeptis terhadap hal ini. Dan sebenarnya, percayalah pada saya ketika saya sudah mengatakan ini selama lebih dari 2 tahun, yaitu mayoritas penduduk Gaza menentang Hamas. Sekarang, itu tidak berarti bahwa hanya karena mereka menentang Hamas, mereka mencintai Israel, atau mereka pro-perdamaian seperti yang kita bicarakan. Itu hanya berarti bahwa apakah itu akibat dari peristiwa 7 Oktober, apakah itu karena Hamas, keseluruhan 2 dekade terakhir, atau perilaku Hamas selama perang. Apakah itu kegagalan proyek nasional Palestina? Apakah narasi perlawanan bersenjata? Orang-orang sudah muak dengan Hamas. Dan Hamas tahu bahwa hanya senjatanya lah yang membuat mereka berkuasa dan bisa memerintah. Jadi mereka melihat keseluruhan dari yang telah disebutkan tadi. Dan mereka bilang, kami tidak bisa melakukan ini. Kami tidak punya harapan. Jadi itulah mengapa saya pikir mereka terpaksa untuk menerima kesepakatan ini. Lihat, apa yang Anda jelaskan pada dasarnya adalah Hamas menyerahkan alasan keberadaannya.
Saya tidak begitu yakin mereka akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Tapi saya ingin sedikit memperluas pembahasan dari Gaza sebelum kita lanjut ke segmen gambar. Karena bulan lalu, otoritas Palestina, Presiden Mahmud Abbas, mengumumkan bahwa akan ada pemilihan legislatif pada bulan November tahun ini. Dan kemudian tahun depan akan ada pemilihan presiden untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun. Sekarang, kita pernah berada di situasi ini sebelumnya, yaitu pengumuman pemilihan Palestina. Menurut Anda, seberapa mungkin proses ini akan terjadi? Dan apakah otoritas Palestina menjalankan semua reformasi yang diperlukan agar bisa kembali mendapatkan legitimasi dari komunitas internasional? Saya tahu ini pertanyaan besar, tapi coba jawab secara singkat jika Anda bisa. Tentu saja, saya rasa akan menjadi bencana jika mencoba mengadakan sesuatu yang menyerupai pemilu, setidaknya di tingkat nasional. Jika Anda ingin mengadakan pemilu lokal di beberapa bagian tepi barat, itu tidak masalah. Tidak ada kehidupan politik di wilayah Palestina, bahkan di tepi barat, seperti yang dikatakan seorang teman baik saya baru-baru ini. Saya berbicara dengannya di DC. Tidak ada politik Palestina. Yang ada hanyalah politik istana. Oke, cara Presiden Abbas dan lingkaran dalamnya telah melemahkan institusi-institusi Palestina, Fatah, dan PLO. Jadi, menurut saya, sebelum kita bicara soal pemilu, pemilu itu tentang infrastruktur masyarakat. Pemilu itu tentang pers yang bebas. Ini tentang kebebasan berbicara. Ini tentang orang-orang yang kebutuhan dasarnya terpenuhi menurut hierarki Maslow sebelum sampai ke sana. Dan juga pemilu yang diadakan begitu cepat setelah Hamas, maksud saya pada saat itu, siapa yang tahu apakah proses pelucutan senjata sudah selesai. Saya pikir itu sebuah kesalahan, karena mungkin itulah yang diharapkan oleh Hamas. Pemilu tanpa Hamas atau peserta lain yang sepenuhnya mengakui Israel dan menolak kekerasan akan menjadi bencana. Terakhir, saya pikir pemilu di Gaza tanpa menciptakan, atau pemilu di wilayah Palestina, tanpa menciptakan kehidupan politik yang tidak berpihak pada faksi tertentu. Saat ini, siapapun yang ingin mencalonkan diri harus menjadi bagian dari suatu faksi, entah itu Hamas, Fatah, atau Jihad Islam Palestina. Kelompok ini, kelompok itu. Tidak ada warga Palestina profesional dan independen yang bisa mencalonkan diri, yang bisa membentuk partai mereka sendiri. Kalau boleh dibilang. Jadi menurut saya, itulah yang harus kita capai terlebih dahulu sebelum itu. Anda tidak bisa mendapatkan legitimasi dari pemilu. Legitimasi itu didapat dari perubahan sosial yang mengarah pada pemilu, bukan sebaliknya. Ya, pada dasarnya yang Anda jelaskan adalah membangun budaya politik di wilayah Palestina. Sesuatu yang belum ada dan biasanya merupakan proses yang panjang. Tapi kita harus menunda dulu soal itu, karena saya ingin lanjut ke bagian terakhir acara ini. Ini adalah segmen Rapid Fire. Saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda, dan secara singkat, katakan hal pertama yang terlintas di pikiran Anda. Jadi ini gambar pertama. Ini adalah pemimpin baru Hamas, Khalil Al-Hayya. Seorang bodoh pro-Iran yang terjebak antara dunia lama dan dunia baru yang sedang berubah dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, secara mengejutkan, berhasil memaksa Politbiro untuk menerima perlucutan senjata. Apakah dia penyebab Hamas setuju? Karena selama 10 bulan, mereka tidak setuju. Tidak ada yang berubah. Dia satu-satunya yang berubah sekarang setelah dia menjadi pemimpin. Singkat saja, apakah dia alasan Hamas? Setuju, saya rasa dia sangat menyadari apa yang saya jelaskan kepada Anda. Bahwa Hamas benar-benar berada di ujung tanduk di Gaza dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kehancuran rakyat Palestina di Gaza. Dan dia menyadari bahwa jika mereka tidak mengalah, bukan cuma sedikit, tapi banyak, bahwa ini akan menjadi tanggung jawab Hamas. Bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah memaafkan mereka untuk hal ini. Tidak peduli bagaimanapun mereka mencoba memutarbalikannya. Ini tanggung jawab mereka. Ini adalah keputusan mereka. Jadi, sekali lagi, ironisnya, saya pikir dia adalah salah satu elemen yang lebih radikal. Namun dia justru berhasil menyadari bahwa mereka perlu mengalah. Sangat menarik. Baiklah, mari kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini adalah Komisaris Tinggi Dewan Perdamaian, Perwakilan Tinggi untuk Gaza, Nikolai Mladenov. Seorang pria yang semakin saya hargai dan hormati. Seorang pria yang saya sukai. Seorang pria yang menurut saya pantas mendapat lebih banyak. Saya rasa dia benar-benar berusaha keras. Saya rasa dia kadang-kadang melewatkan beberapa hal, tapi secara umum menurut saya dia berani. Dia telah menekan Hamas ketika diperlukan.
Baru-baru ini dia membagikan salah satu tweet saya, dan para pemimpin Hamas mengecamnya karena membagikan tweet saya dan menyerang saya. Lalu Al Jazeera juga ikut-ikutan dan berkata, siapa Ahmad Al-Khatib ini, pria mencurigakan itu, atau apalah? Tapi Nikolai adalah ahli dalam menyeimbangkan, dan dia telah mengatakan dan melakukan hal-hal yang menurut saya mungkin saya akan memilih untuk bersikap sedikit lebih keras. Tapi dia melakukannya dengan visi jangka panjang untuk mencoba membawa kita ke posisi kita sekarang. Jadi saya benar-benar mulai menghargai gayanya. Meskipun saya tetap tidak yakin apakah dia akan berhasil atau tidak. Tapi kalau Baiklah, ada mari orang kita yang beri dia bisa kesempatan. melakukannya, Kita harus itu lanjut ke dia. gambar terakhir. Ini adalah Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, dan Wakil Presidennya, Hussein Shaikh. Singkat saja, tolong. Hussein Sheikh, saya harap maksud saya di satu sisi, saya menghargai bahwa dia membangun pengalamannya melalui kerjasama dengan Israel. Itu berarti dia pragmatis. Dia punya banyak pengalaman. Di sisi lain, saya khawatir dia harus melanjutkan sebagian retorika yang telah dijalankan Abbas. Saya berharap Abbas pensiun. Saya berharap Abbas melakukan hal yang terhormat dan layak, cukup mengambil peran kehormatan dan melanjutkan hidup. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dengan terus mempertahankan kekuasaan secara tidak perlu. Tapi untuk saat ini, saya tidak terlalu berharap pada keduanya. Saya berharap saya salah tentang Tuan Sheikh. Saya rasa kita semua memiliki perasaan yang sama. Ahmad, kita harus akhiri sampai di sini untuk saat ini. Tapi saya ingin berterima kasih lagi atas waktu dan wawasan menarik Anda. Bergabunglah lagi bersama kami minggu depan di On The Record. Anda dapat menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah menonton.